Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Widya Efrianti pada mata pelajaran IPS. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan pola makan. Jangan lupa cuci tangan secara teratur. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang sudah membaca tadi malam untuk pertemuan kali ini? Siapa yang tahu materi apa yang kita bahas pada pagi ini? Pasti kalian tahu. Nah, pintar. Kita di sini akan bersama-sama membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong dan mobilitas sosial secara tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penghambat dari mobilitas sosial secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat sebuah laporan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial dengan rasa ingin tahu, percaya diri, tanggung jawab, dan gotong royong dalam bentuk laporan. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi suatu mobilitas sosial? Dan apakah mobilitas sosial itu selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial itu berbeda-beda. Ada lapisan masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami suatu mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Kira-kira mengapa ya demikian? Nah, pada hal itu kita akan sama-sama belajar pada pertemuan kali ini. Kita harus belajar tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kita masuk ke faktor pendorong mobilitas sosial terlebih dahulu. Faktor pendorong mobilitas sosial ini ada beberapa. Yang pertama, faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan yang terakhir kemudahan dalam akses pendidikan. Kita bahas pada faktor yang pertama, faktor struktural. Mungkin kalian tidak asing dengan foto yang Ibu sampaikan dan tampilkan pada slide ini. Dan yang pertama ini adalah foto Bapak Soekarno, bentar. Yang kedua Bapak Soeharto. Yang ketiga Bapak B.J. Habibie. Yang keempat Bapak Abdurrahman Wahid. Yang kelima Ibu Megawati. Yang keenam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir adalah Bapak Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi. Berkat apa? Berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan demikian, sistem demokrasi setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Itu karena sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin.
Rakyat juga bisa juga menjadi seperti ketujuh tokoh tersebut, bukan karena keturunan tetapi karena terpilih oleh rakyat. Nah, hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Struktur masyarakat Indonesia ini sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan juga bisa menjadi seorang presiden, apalagi kita mempunyai kemampuan lebih. Dan apabila kalian merupakan anak dari keluarga yang kurang santai, kalian juga mampu untuk mewujudkan cita-cita kalian. Banyak tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin, mereka juga bisa menjadi seorang yang diagung-agungkan, seorang yang penting. Jadi untuk rakyat yang tidak mampu, jangan berkecil hati. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor individu. Faktor individu di sini, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan pada sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pada pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang saja yang diterima. Karena apa? Karena satu orang tersebut dianggap mampu dan memiliki ambisi, komitmen dalam hidupnya. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu juga yang mempengaruhi peluang mereka mengalami suatu mobilitas sosial atas. Yang ketiga, kita masuk ke faktor sosial. Faktor sosial di sini, setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial ini mendorong manusia untuk terus berjuang hingga mencapai apa yang diinginkan. Setiap manusia dilahirkan memiliki status sosial yang dimiliki orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, di sini pada faktor sosial di sini terjadinya mobilitas sosial itu karena faktor keturunan juga. Nah, apabila ia tidak puas, ia bisa mencapainya sendiri ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu ingin meningkatkan status sosial kalian. Orang tua juga berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap itu suatu saat kalian lebih berhasil dibandingkan orang tua kalian. Nah, kita masuk ke faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat juga menjadi suatu pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan suatu individu dan kelompok melakukan suatu mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena dalam masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, kesempatan lainnya juga. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utamanya adalah pemenuhan
kebutuhan primer. Kita masuk ke faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam suatu pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 45-50-an. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia, sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi, yang membuat pemerintahan lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas gamblang mempengaruhi suatu mobilitas sosial warga negara. Kita masuk ke yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbakat ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya juga, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurang penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya, masyarakat terkungkung dalam suatu kebodohan, jangankan mengembangkan ilmu. Penduduk Indonesia yang dapat membaca penulis akhir penjajahan Jepang pun tidak lebih hanya 10%. Kalian dapat memperkirakan pada masa penjajahan Belanda, jumlah buta huruf di Indonesia tentu lebih jauh besar. Bagaimana dengan pendidikan di era sekarang? Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama mengakses pendidikan. Kita selesai ke faktor pendorong. Kita masuk ke faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua diskriminasi, yang terakhir kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan itu adalah faktor ekonomi yang dapat membatasi suatu mobilitas sosial. Jadi faktor ekonomi di sini berpengaruh dalam terjadinya mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai suatu status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Mengapa? Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya apa? Tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan terbatas karena ia tidak mengalami dan tidak mempunyai pengalaman yang lebih. Dia juga tidak memiliki kemampuan. Pendidikan pun kurang. Jadi hal ini menjadi faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Dan yang kedua, kita membahas tentang faktor diskriminasi. Diskriminasi di sini berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan ras, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah di Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini pasti sudah paham kan anak-anak? Kita kalau sudah paham, Ibu mau memberi tugas untuk kalian kerjakan. Carilah buku biografi seorang yang sukses di internet, kemudian baca buku tersebut, lalu ceritakan kembali secara singkat apa terjadi
terjadi mobilitas apa mereka. Nah, dari buku biografi tersebut, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa orang sukses yang kalian baca? Kalian sebutkan. Terus bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Kalian jabarkan. Usaha orang tersebut bagaimana hingga mencapai kesuksesan? Kalian jelaskan di situ. Apakah orang tersebut selalu berusaha dalam mencapai kesuksesan, atau pernah juga mengalami suatu kegagalan dalam meniti karirnya? Terus kalian juga ceritakan bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses. Dan yang terakhir, kalian jabarkan juga bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah menjadi seorang yang sukses. Nah, itu tugas yang ibu berikan kepada anak-anak. Kerjakan secara baik, pasti kalian mengerti dan kalian bisa mengerjakan jika kalian benar-benar mendengarkan apa yang ibu sampaikan materi tadi. Nah, setelah ini ibu tutup pelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah, dan bisa menambah pengetahuan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.